Halo semuanya, balik lagi bersama CNT Story Channel. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah kisah seorang ustadz yang suka melecehkan santrinya. Dan sampai ada yang hamil. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus videonya. Sore itu, langit kota kecil di Jawa Timur berwarna tembaga. Awan menggantung berat seolah menyimpan rahasia yang hendak ditumpahkan. Di gerbang pesantren Al-Mawar, para santri berkumpul dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mobil hitam yang mengilap berhenti perlahan, menandakan kedatangan sosok yang sudah lama dinanti, Ustadz Walid, pengganti Ustadz Karim yang wafat mendadak 2 bulan lalu. Namanya telah lebih dulu menggetarkan hati para guru dan pengurus pesantren, lulusan Universitas Al-Azhar dengan rekam jejak dakwah yang memukau. Begitu pintu mobil terbuka, sosok pria tinggi berjubah putih dan bersorban rapi melangkah keluar. Wajahnya teduh, janggutnya tipis rapi, dan sorot matanya seakan mampu membaca isi hati siapapun yang menatapnya. Santri-santri perempuan mencuri pandang dari balik jendela asrama, sementara para ustadz lain menunduk penuh hormat. Nyai Hajah Maimunah, istri pengasuh pondok, menyambutnya langsung dengan senyum tulus. "Selamat datang, Ustadz Walid. Semoga kehadiran panjenengan membawa berkah," ucapnya. Walid membalas dengan senyum penuh kerendahan hati, meski di balik matanya ada sesuatu yang sulit dibaca. Malam harinya, aula pesantren penuh sesak dalam acara penyambutan. Di hadapan ratusan santri dan wali santri, Ustadz Walid menyampaikan ceramah perdananya. Suaranya lembut tapi menggigit, setiap kalimatnya seperti ditulis langsung di dinding hati para pendengar. Ia berbicara tentang akhlak, ketulusan, dan pentingnya menjaga pandangan. Ilmu tanpa iman adalah kesombongan, dan iman tanpa akhlak adalah kehancuran, katanya, dan seluruh ruangan hening seketika. Tak sedikit santri yang menitikkan air mata, merasa tersentuh begitu dalam. Namun di balik semua kekaguman itu, ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Kang Farid, penjaga gudang yang sudah lama bekerja di pesantren, memandang Ustadz Walid dengan kerutan di dahi. Entah mengapa, ada hawa yang tak biasa dirasakannya sejak pria itu datang. Bukan hawa kejahatan, tapi semacam bayangan kelam yang terbungkus dalam keindahan. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi hatinya tak bisa berdusta. Keesokan harinya, suasana pesantren berubah. Santri-santri bersemangat luar biasa dalam kegiatan belajar. Banyak yang berharap bisa dekat dengan ustadz baru itu, terutama para santri perempuan. Dewi, Sandra, dan Mia termasuk yang paling bersemangat. Ketiganya bahkan mencatat setiap kalimat yang keluar dari mulut Ustadz Walid, seakan itu adalah wahyu. "Beliau bukan hanya pintar, tapi juga seperti punya cahaya," ujar Dewi pada Sandra di sela istirahat. Mereka bertiga sepakat, belum pernah bertemu sosok seideal itu. Ustadz Walid mulai mendekati mereka secara perlahan, dengan dalih membina para santri unggulan. Ia memilih Dewi sebagai ketua kelas tafsir, Mia menjadi pemimpin grup tahfiz, dan Sandra mengelola perpustakaan. Semuanya terasa wajar di permukaan. Namun, ketiga santri itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ustadz Walid sering memuji mereka secara personal, mengingat nama ibu mereka, bahkan mengirimkan catatan tulisan tangan yang berisi motivasi ke kamar asrama. Awalnya membuat hati mereka mekar, tapi lambat laun tumbuh rasa bingung yang tak terjelaskan. Dalam sebulan, nama Ustadz Walid menjadi doa yang disebut dalam setiap pembicaraan. Ia menjadi simbol kesempurnaan, seolah mustahil baginya untuk salah. Para pengurus pesantren pun terkesima. Tapi di balik kemegahan itu, suara hati Mia mulai terusik. Bukankah terlalu banyak pujian itu membuat kita lupa bahwa manusia juga bisa tergelincir? Bisik batinnya, namun ia segera membungkam keraguannya. Tidak mungkin, pikirnya, tidak mungkin seorang seperti Ustadz Walid menyimpan niat buruk. Dan begitulah, semuanya dimulai, dari sebuah langkah tenang seorang ustadz baru yang dielu-elukan sebagai pembawa cahaya. Tapi tak ada yang tahu, bahwa di balik cahaya paling terang, seringkali tersimpan bayangan paling pekat. 3 hari setelah kedatangan Ustadz Walid, suasana di pesantren Al-Mawar semakin hidup. Seperti taman yang baru saja disiram hujan setelah kemarau panjang, semangat para santri tumbuh tak terkendali. Namun di tengah ribuan bunga ilmu yang mulai mekar, ada 3 kuntum yang tumbuh paling mencolok, Dewi, Sandra, dan Mia. Mereka bukan hanya cerdas,
tapi juga menyimpan pesona yang berbeda, Dewi dengan kepolosan lembutnya, Sandra yang penuh semangat, dan Mia yang tajam dalam berpikir namun tenang dalam bersikap. Ketiganya bersahabat sejak awal masuk pesantren, saling mengisi seperti potongan puzzle yang cocok. Mereka dikenal aktif di berbagai kegiatan, mengisi kajian, membantu pengurus pondok, bahkan mengajar adik-adik kelas dalam program bimbingan malam. Tapi sejak kehadiran Ustadz Walid, sesuatu mulai berubah dalam dinamika persahabatan mereka. Ada semacam perlombaan sunyi, tak terucap tapi terasa, untuk menjadi yang paling diperhatikan oleh sang Ustadz. Suatu sore, ketika kelas tafsir selesai lebih cepat, Ustadz Walid memanggil Dewi secara pribadi. "Kamu punya potensi besar. Aku ingin kamu menulis makalah untuk majalah pesantren, angkat tema perempuan dalam Al-Quran," katanya. Mata Dewi berbinar, meski tangannya sedikit gemetar menerima amanah itu. Ini bukan sekadar tugas, tapi pengakuan, dan lebih dari itu, ia merasa dilihat, dihargai. Sementara dari kejauhan, Sandra melihat perbincangan itu dengan tatapan hampa, seolah mencoba memahami rasa asing yang baru saja tumbuh dalam dadanya. Tak lama setelah itu, giliran Sandra dipanggil ke ruang perpustakaan. Ustadz Walid memuji kemampuannya dalam berbicara di depan umum dan menugaskannya memimpin program pidato dakwah mingguan. "Kamu punya karisma, Sandra. Jangan ragu memperdengarkan suara kebenaran," katanya sambil menyentuh pundak Sandra sejenak, ringan, tapi cukup untuk membuat jantung gadis itu berdetak 2 kali lebih cepat dari biasa. Ia menatap lantai, bingung antara rasa bangga dan gelisah yang tak mampu ia nama. Lain hari, Mia ditugaskan membantu Ustadz Walid menyusun silabus baru untuk kelas tafsir lanjutan. Mereka duduk berdua di perpustakaan tertutup sore hari. Mia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Ustadz Walid kerap menatapnya lama, seolah ingin membaca pikirannya lebih dalam dari yang seharusnya. Di sela perbincangan, Ustadz itu bertanya, "Mia, kamu percaya takdir bisa berubah karena doa?" Mia mengangguk pelan, tapi hatinya terasa diseret menuju lorong pertanyaan yang lebih gelap. Dari luar, semuanya tampak normal, bahkan patut dibanggakan. 3 santri unggulan yang dipercaya langsung oleh Ustadz terkemuka. Tapi di antara mereka, perasaan mulai bercampur, antara kagum, cemburu, takut, dan berharap. Mereka saling tersenyum saat bersama, tapi ada jarak tipis yang mulai terbentuk. Dada mereka sama-sama penuh dengan rasa yang tak bisa dibicarakan, bahkan kepada satu sama lain. Di malam-malam berikutnya, Dewi mulai menulis jurnal rahasia tentang perasaannya pada Ustadz Walid. Sandra mulai menulis puisi tentang kekaguman yang membuatnya gelisah. Mia, berbeda dari keduanya, menuliskan ayat-ayat tentang kehati-hatian terhadap bisikan halus yang menyesatkan. Mereka tak tahu bahwa takdir sedang menarik benang mereka ke arah yang tak mereka duga, menuju pusaran yang perlahan mulai terbentuk di tengah indahnya taman ilmu itu. Mereka adalah 3 bunga yang sedang mekar, namun belum sadar bahwa tangan yang membelai mereka dengan lembut bisa jadi adalah tangan yang perlahan mencabut akar mereka dari tanah yang suci. Waktu berlalu cepat di pesantren Al-Mawar. Hanya dalam hitungan minggu, peran Dewi, Sandra, dan Mia berubah dari sekadar santri menjadi tangan kanan Ustadz Walid. Mereka kini lebih sering terlihat bersamanya dibanding dengan teman-teman seangkatannya. Kemanapun Ustadz Walid melangkah, selalu ada 1 atau 2 dari mereka yang mengikut. Para santri lain mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang cukup berani untuk bersuara. Sosok Ustadz Walid terlalu dihormati, dan siapapun yang mempertanyakan kebaikannya akan dianggap iri atau bahkan berdosa. Suatu malam, Dewi dipanggil ke ruang kajian di lantai atas, sendirian. Ia sempat ragu, tapi catatan tangan dari Ustadz Walid yang diantar santri putra membuatnya tak bisa menolak. Ada hal penting tentang tafsir yang ingin dibahas khusus, tulisnya. Ruangan itu sepi, hanya diterangi lampu temaram. Ustadz Walid duduk santai, dan ketika Dewi masuk, ia tersenyum hangat. Obrolan awal terdengar biasa, namun perlahan arah pembicaraan bergeser. "Kamu tahu, Dewi, kecantikan itu juga bagian dari karunia yang harus dijaga. Tapi tak semua orang bisa menjaganya sebaik kamu," ujarnya dengan tatapan yang terlalu dalam. Dewi hanya menunduk, pipinya panas, tapi bukan karena malu, melainkan cemas. Beberapa hari kemudian, Sandra mengalami hal serupa. Ia diajak berbincang di taman belakang pesantren seusai mengisi acara dakwah. "Suaramu seperti memiliki ruh, Sandra.
Kamu tahu, tidak semua perempuan punya kekuatan seperti itu, kata Ustadz Walid sambil berdiri terlalu dekat. Sandra tertawa kecil, mencoba menjaga sikap, tapi ada detik di mana bayangan tubuh Ustadz menutupi cahaya lampu taman, membuat dunia terasa lebih sunyi dan sempit. Ia pulang ke asrama malam itu dengan kepala penuh pertanyaan, namun tak sanggup membaginya dengan siapapun, bahkan dengan Dewi dan Mia. Berbeda dengan mereka, Mia mulai menaruh curiga. Ia memperhatikan pola-pola kecil yang berulang, bagaimana Ustadz Walid memanggil mereka bergiliran, bagaimana nada bicaranya berubah saat hanya berdua, dan bagaimana sentuhan-sentuhan kecil selalu dibungkus dengan alasan spiritual. Suatu malam, saat diminta membantu di ruang kerja pondok, Mia berpura-pura menjatuhkan buku agar bisa mengintip catatan Ustadz. Ia melihat daftar nama santri, dan hanya 3 nama yang diberi lingkaran merah, dirinya, Dewi, dan Sandra. Mia pulang ke asrama dengan napas sesak. Ia ingin bicara, tapi siapa yang akan percaya? Nama Ustadz Walid terlalu besar. Bahkan para ustadz senior pun tunduk di hadapannya. Dalam kebingungannya, ia mulai diam dan menjaga jarak. Namun itu justru membuat Ustadz Walid semakin sering mengingatkannya agar tetap dekat, agar tidak terjatuh dalam kesombongan. Kamu sedang diuji, Mia. Ujian santri cerdas itu lebih berat, jangan tinggalkan bimbingan, katanya dengan suara pelan namun menekan. Sementara itu, Dewi dan Sandra mulai menjauh satu sama lain. Keduanya tak lagi sering bicara seperti dulu. Ada kabut ganjil yang menggantung di antara mereka, kabut yang dipenuhi perasaan bersalah, cemburu, dan keraguan. Dewi merasa Sandra terlalu menonjol, Sandra merasa Dewi terlalu dimanja. Tak ada yang tahu bahwa mereka sedang berada dalam permainan yang sama, permainan yang tak mereka sadari sedang dikendalikan dari balik sorban dan senyuman lembut seorang ustadz. Di dalam kamar asrama, Mia mulai menulis catatan rahasia. Ia mencatat semua percakapan, semua kejadian ganjil, semua rasa tak enak yang dirasakannya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tapi ia juga sadar, satu langkah salah bisa membuatnya dikucilkan, atau bahkan dikeluarkan dari pesantren. Dalam diam, ia hanya bisa berdoa, berharap Allah memberinya kekuatan untuk melihat kebenaran, dan keberanian untuk mengungkapkannya. Dan sementara langit di atas pesantren tampak damai, di dalam dinding-dindingnya, badai kecil mulai tumbuh. Badai yang berasal dari kedekatan yang terlihat biasa, tapi sebenarnya tak wajar. Dan dari santri-santri yang polos, yang mulai perlahan kehilangan pijakan antara kagum dan takluk. Malam-malam di pesantren Al-Mawar kini tak lagi sekadar waktu untuk mengaji dan beristirahat. Setelah lampu kamar dipadamkan dan pengurus asrama selesai melakukan pengecekan, suara-suara kecil mulai terdengar dari balik selimut, dari pojok kamar, dari bisikan antar ranjang. Dewi sering ke ruang Ustadz malam-malam, katanya buat ngerjain tugas majalah, bisik salah satu santri. Tapi kenapa harus malam? Kenapa selalu sendiri? Sahut suara lainnya, lebih pelan tapi syarat curiga. Kebenaran belum punya bentuk, tapi spekulasi sudah menyebar seperti asap yang menelusuk celah tembok. Kang Farid, penjaga gudang yang selama ini dianggap tak lebih dari lelaki tua penunggu kunci, mendengar bisik-bisik itu dari sela-sela koridor. Ia mulai sering duduk di dekat taman atau pura-pura menyapu halaman dekat ruang kajian hanya untuk mengamati. Ia bukan orang berilmu tinggi, tapi pengalamannya cukup untuk membedakan kebajikan dan kemunafikan. Ada sesuatu yang nggak beres, gumamnya sambil memandangi jendela ruang kerja Ustadz Walid yang sesekali masih menyala hingga tengah malam. Di asrama perempuan, suasana semakin aneh. Mia yang dulu dikenal tenang kini sering termenung. Sandra jadi mudah tersinggung, dan Dewi mulai menghindari keramaian. Mereka seolah berada dalam dimensi sendiri, dan ketika ditanya, jawaban mereka menggantung dan tidak seragam. Mia mencoba bicara dengan Dewi suatu malam, tapi Dewi hanya tersenyum tipis. Semua ini jalan dakwah, Mia. Kita harus percaya dan ikhlas. Mia mengangguk pelan, tapi di dadanya, rasa sesak semakin kuat. Ia tahu ini bukan tentang dakwah, ini tentang sesuatu yang lebih gelap. Sementara itu, Nyai Hajah Maimunah mulai merasakan kejanggalan. Ia mendengar laporan samar dari santri senior tentang kedekatan Ustadz Walid dengan beberapa santri perempuan. Tapi saat ditanya langsung, mereka hanya menunduk, gemetar, dan berkata, "Tidak ada apa-apa, Nyai." Diam yang terlalu rapi, seolah dibentuk dari ketakutan yang dalam. Nyai mulai diam-diam mengawasi,
mencatat waktu-waktu pertemuan, dan memerhatikan perubahan emosi para santri yang sebelumnya ia kenal luar dalam. Bisikan mulai berubah menjadi kegelisahan. Seorang santri sempat menangis dalam salat malamnya, mengaku dalam doanya bahwa ada yang tidak bisa dikatakan. Tapi begitu ditanya, ia hanya memeluk sahabatnya dan berkata, "Aku takut." Rasa takut itu menyebar diam-diam, menekan dari dalam. Ustadz Walid tetap tampil sempurna di mata publik, tapi di lorong-lorong sempit pesantren, ia mulai menjadi bayangan yang menghantui ketenangan. Sandra, yang selama ini terlihat paling menikmati perhatian Ustadz, suatu malam menangis diam-diam. Ia menulis puisi yang ia sembunyikan di bawah bantal, "Jika ini cinta, kenapa membuatku takut? Jika ini ilmu, kenapa membuatku diam?" Kata-kata itu tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun, tapi cukup untuk membakar hatinya sendiri. Ia mulai meragukan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dewi masih bertahan pada keyakinannya bahwa ini semua adalah bagian dari perjuangan. Tapi ketika suatu malam ia bermimpi melihat dirinya dalam kegelapan, dikelilingi banyak tangan yang meraih dari balik bayang-bayang, ia terbangun dengan peluh dingin. Ia menatap langit-langit asrama, dan untuk pertama kalinya sejak datang ke pesantren, ia merasa benar-benar sendirian. Dan malam itu, di bawah langit Jawa Timur yang mendung, suara bisik-bisik di pesantren bukan hanya suara santri, tapi suara nurani yang mulai memberontak. Mereka belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka tahu satu hal, sesuatu sedang terjadi. Dan jika terus dibiarkan, itu akan menghancurkan lebih dari sekadar nama baik. Ia akan menghancurkan jiwa-jiwa muda yang pernah percaya pada cahaya. Dewi duduk termenung di sudut musola setelah salat tahajud. Matanya sembab, tapi bukan karena kurang tidur, melainkan karena harapan yang perlahan berubah menjadi luka. Malam sebelumnya, Ustadz Walid memintanya datang ke ruang kerja dengan alasan membahas naskah artikel. Tapi diskusi itu berubah menjadi percakapan personal yang tak seharusnya. "Aku melihat dirimu bukan hanya sebagai santri, Dewi, tapi sebagai seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam dakwah dan hatiku," ujar Ustadz dengan nada berat. Kata-kata itu membuat darah Dewi berhenti mengalir sejenak. Ia ingin menolak, tapi rasa kagumnya selama ini berubah menjadi jerat yang sulit diputus. Sandra semakin tenggelam dalam kegelisahan. Ia mulai kehilangan fokus saat mengisi forum dakwah. Matanya kerap memandang kosong, pikirannya sibuk mengulang-ulang kalimat manis yang dulu membuatnya merasa spesial. Namun kini, kalimat itu ternyata juga ditanamkan di hati Dewi, dan entah siapa lagi. Ia merasa bodoh, merasa dibohongi, tapi lebih dari itu, ia merasa jatuh cinta kepada sosok yang kini membuatnya merasa kotor. Cinta itu berubah menjadi belenggu yang tak bisa ia tunjukkan ke siapapun. Mia mengamati semuanya dengan mata yang semakin tajam. Ia tahu Sandra mulai retak, dan Dewi semakin tertutup. Suatu sore, ia mencoba berbicara dengan Sandra, tapi yang ia dapat hanya isak tertahan. "Aku pikir, aku istimewa," kata Sandra, pelan. Mia memeluknya, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua menangis bersama, bukan karena rindu rumah atau lelah menuntut ilmu, tapi karena merasa dikhianati oleh seseorang yang mereka percayai sebagai cahaya. Sementara itu, Ustadz Walid mulai merasa terganggu dengan perubahan sikap Mia. Ia tak lagi semanis dulu, tak segan membatasi pertemuan, bahkan menolak beberapa tugas dengan alasan fokus ujian. Dalam sebuah pertemuan pribadi, Ustadz mencoba merayunya kembali. "Kamu berubah, Mia. Aku khawatir kamu sedang menjauh dari hidayah." Tapi Mia menatap matanya tajam dan berkata, "Hidayah tak akan datang dari seseorang yang menyembunyikan dosa di balik sorban." Kata-kata itu membuat wajah Ustadz mengeras. Ia tertawa kecil, tapi tatapannya dingin. "Hati-hati dengan ucapanmu. Kamu bisa menyesal." Sejak itu, Mia menjadi sasaran pembicaraan yang seolah direkayasa. Ia difitnah membangkang, disebut menyebar kebencian, bahkan ada isu bahwa ia menyimpan dendam pribadi karena pernah ditolak Ustadz Walid. Suasana di pesantren makin pengap. Sandra mulai menarik diri, tak lagi muncul di forum dakwah. Dewi justru terlihat makin dekat dengan Ustadz, mungkin sebagai bentuk pelarian dari rasa bersalah yang perlahan menggerogoti batinnya. Nyai Hajah Maimunah, yang selama ini diam, akhirnya memanggil Mia secara pribadi. Mia menangis saat bercerita, dan untuk pertama kalinya, suara itu keluar tanpa ragu.
Nyai, kami bukan berdosa karena mencintai, tapi karena dipaksa mencintai dalam keadaan tak sadar bahwa kami sedang dimanfaatkan. Kalimat itu menghantam dada sang nyai. Ia menggenggam tangan Mia dan berjanji akan mencari kebenaran, dengan caranya sendiri. Namun di saat yang sama, Ustadz Walid mulai menyusun langkah pencegahan. Ia tahu ketiga gadis itu sudah tidak mudah dikendalikan. Maka ia mulai menyebar pengaruh kepada ustadz-ustadz muda, membentuk lingkaran loyalis, dan menyiapkan narasi untuk melindungi citranya jika suatu hari badai benar-benar datang. Baginya, cinta hanyalah alat. Dan alat harus dikendalikan, sebelum berbalik menghancurkan tuannya. Dan cinta itulah yang kini menjadi senjata yang menyesatkan. Cinta yang dibungkus ayat dan nasihat. Cinta yang pada akhirnya tak lagi suci. Tapi bagi Dewi, Sandra, dan Mia, cinta itu telah berubah menjadi luka dalam yang akan sulit sembuh. Dan mereka tahu, jalan pulang tidak akan mudah. Tapi mereka mulai bersiap, karena yang mereka lawan bukan hanya seorang ustadz, melainkan sosok yang telah merampas cahaya dari balik jubah agama. Pagi itu, langit pesantren Al-Mawar tampak lebih kelabu dari biasanya. Udara dingin merayap pelan ke sela-sela jendela asrama. Di sudut kamar Mia, sebuah surat tanpa nama tergeletak di bawah sajadahnya. Tangannya gemetar saat membacanya, isi surat itu adalah pengakuan. Aku melihat semuanya, aku mendengar semuanya. Aku tahu kamu benar, Mia. Tapi kamu tak sendiri. Kita harus bersuara. Tak ada tanda tangan, hanya bekas air mata yang mengaburkan beberapa kata. Tapi bagi Mia, surat itu cukup untuk menguatkan langkahnya. Nyai Hajah Maimunah mulai mengamati pergerakan Ustadz Walid lebih intens. Ia sengaja mengatur pertemuan dengan para pengurus pondok untuk mengajukan audit program dakwah. Beberapa ustadz muda terlihat gelisah, sebagian menolak dengan alasan kepercayaan. Tapi diam-diam, Nyai mulai mengumpulkan keterangan dari beberapa santri senior, termasuk dari Kang Farid. Dengan nada pelan dan penuh tekanan batin, Farid mengaku pernah melihat Ustadz Walid menggenggam tangan Dewi terlalu lama di ruang kajian saat malam sudah larut. Di sisi lain, Dewi mulai merasakan tekanan dari arah yang tak ia duga. Sandra tidak lagi menyapanya. Mia bahkan menolak berbicara jika tidak benar-benar perlu. Bahkan Ustadz Walid sendiri mulai bersikap berbeda, lebih dingin, lebih mengatur, dan lebih sering menyalahkan. Kamu harus tahu tempatmu, Dewi. Jangan sampai kesalahan kecil membuat semua karirmu di pesantren ini hancur, ancamnya dalam sebuah pertemuan tertutup. Kalimat itu menamparkan batin Dewi. Ia merasa seperti boneka yang sudah tak punya nilai setelah dimainkan. Sementara itu, Sandra, yang selama ini tenggelam dalam diam, akhirnya menulis sebuah surat terbuka kepada Nyai Maimunah. Dalam surat itu, ia menceritakan segalanya, awal mula kedekatannya dengan Ustadz Walid, bagaimana ia dimanipulasi secara emosional, bagaimana ia merasa dihipnotis oleh kata-kata suci yang ternyata dipakai sebagai selimut kebohongan. Ia menyertakan bukti, catatan pesan dari Ustadz, kutipan pembicaraan yang ia rekam diam-diam, dan bahkan salinan puisi yang pernah ia tulis dengan luka. Surat itu sampai ke tangan Nyai tepat pada malam Jumat. Ia membacanya perlahan di ruang pribadinya, ditemani zikir yang patah-patah karena dada yang penuh gemuruh. Tangisnya pecah saat membaca bagian terakhir surat Sandra, "Aku mohon, Nyai, selamatkan kami. Sebelum hati kami benar-benar rusak dan tidak bisa percaya lagi pada siapapun yang bersorban." Kata-kata itu menghujam dalam, bukan hanya sebagai pengasuh, tapi sebagai seorang ibu. Esok paginya, Nyai memanggil Ustadz Walid ke ruangannya. Suasana pesantren tiba-tiba mencekam. Tak ada yang tahu isi percakapan itu, tapi desas-desus menyebar seperti badai. Beberapa jam kemudian, pengumuman dadakan dikumandangkan, Ustadz Walid akan mengambil cuti panjang untuk alasan pribadi. Santri-santri terdiam. Beberapa bersorak dalam hati, sebagian bingung, dan sebagian lain merasa lega. Tapi Mia tahu ini belum selesai. Cuti bukan hukuman. Kebenaran belum sepenuhnya muncul ke permukaan. Mia, Sandra, dan bahkan Dewi kini harus mengambil keputusan, apakah akan tetap diam demi kenyamanan, atau bersuara demi semua santri yang akan datang setelah mereka. Karena topeng itu memang sudah mulai robek, tapi wajah di baliknya masih tersembunyi dalam gelap, menunggu untuk benar-benar diungkap. Malam itu, Mia berdiri di depan cermin kecil di kamar asrama.
Sorot matanya tak lagi sama seperti gadis yang datang ke pesantren 3 tahun lalu dengan semangat dan cita-cita suci. Kini yang berdiri di sana adalah seorang perempuan yang pernah direnggut haknya untuk merasa aman dan dihargai. Dengan tangan gemetar, ia membuka catatan kecil yang telah ia tulis sejak minggu lalu, isi dari semua kejadian yang ia dan kedua temannya alami. Dan malam itu, ia memutuskan, sudah cukup. Keesokan paginya, di hadapan seluruh santri putri yang berkumpul untuk forum bulanan, Nyai Hajah Maimunah membuat pengumuman yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dengan suara tenang tapi penuh daya, ia mengatakan akan membentuk Majelis Kebenaran di pesantren, sebuah ruang aman bagi siapapun yang ingin menyampaikan keluh kesah atau pengaduan, termasuk terhadap para pengajar. Suasana menjadi senyap, beberapa mata membesar, beberapa mulai berbisik, tapi yang paling keras terdengar adalah detak jantung Dewi yang berdetak liar. Sandra adalah yang pertama melangkah ke depan, tangannya gemetar, suaranya nyaris pecah. Tapi saat ia mulai bicara, semua perhatian tertuju padanya. Ia menceritakan bagaimana awalnya ia merasa terhormat karena diperhatikan oleh Ustadz, lalu merasa bingung, kemudian takut. Ia menangis di tengah kalimat, tapi Mia naik ke atas panggung dan memeluknya. Dan dari balik kerumunan, Dewi berdiri. Semua mata memandangnya, termasuk Nyai. Dan dengan air mata yang mengalir pelan, Dewi berkata, "Saya juga korban." Kata itu, korban, menggelegar dalam diam. Itu adalah pengakuan yang mematahkan tembok rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut yang selama ini membungkam mulut mereka. Beberapa santri lain mulai menunduk, menangis tanpa suara. Mungkin karena mereka juga punya cerita. Mungkin karena mereka selama ini menduga, tapi tak berani mengakui. Hari itu, forum pesantren tak lagi menjadi tempat dakwah biasa. Ia berubah menjadi tempat penghakiman nurani. Tak butuh waktu lama, kabar tentang forum itu menyebar ke kalangan pengurus pesantren laki-laki. Beberapa ustadz yang sebelumnya dekat dengan Walid mulai merasa terancam. Mereka saling tuduh, saling menjauh, dan sebagian mulai melepaskan keterlibatannya. Ustadz Walid, yang masih berada di luar kota, menerima kabar bahwa namanya disebut langsung dalam forum. Ia marah, mengirim pesan berisi ancaman ke Mia. Tapi Mia tak gentar. Ia menyerahkan ponsel dan semua bukti pesan ke Nyai. Nyai Hajah Maimunah, dengan penuh keyakinan, menghubungi pihak Kementerian Agama dan Komnas Perempuan. Ia sadar ini sudah melewati batas. Ini bukan lagi soal menjaga nama baik pesantren. Ini tentang menyelamatkan generasi yang selama ini ditanamkan rasa patuh tanpa perlindungan. Dan ia siap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Al-Mawar, seorang ustadz dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan kuasa terhadap santri. Hari-hari berikutnya, suasana di pesantren tak lagi sama. Ada keheningan yang dalam, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena proses penyembuhan telah dimulai. Beberapa santri mulai menulis, berbicara, dan menyampaikan isi hati mereka. Mia, Sandra, dan Dewi bukan lagi simbol aib, tapi simbol keberanian. Mereka telah keluar dari gelapnya manipulasi dan menyuarakan sesuatu yang selama ini dikubur dalam-dalam. Dan dalam gelap itu, suara mereka kini bergema, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangunkan. Karena dalam dunia yang kerap membungkam, kadang suara paling kecil adalah yang paling menggetarkan. Hari itu, langit Al-Mawar diselimuti mendung tipis. Tidak hujan, tapi cukup kelabu untuk membuat suasana semakin syahdu. Mia berdiri di halaman pesantren, memandangi pohon tua yang sudah lama menjadi saksi bisu segala tawa, tangis, dan rahasia. Di tangannya ada kertas keputusan dari Kementerian Agama, tertulis jelas bahwa Ustadz Walid resmi diberhentikan dari semua posisi keagamaan dan diajukan ke proses hukum. Mia menghela napas panjang. Bukan karena lega semata, tapi karena tahu, perjuangan mereka belum benar-benar selesai. Dewi memilih untuk pulang ke rumah. Dalam surat perpisahannya, ia menulis bahwa ia butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Aku mencintainya, atau setidaknya aku pikir aku mencintainya, tulisnya. Tapi cinta itu bukan dari Allah jika ia datang membawa luka. Mia membaca surat itu sambil menahan tangis. Ia mengerti. Kadang luka paling dalam adalah luka yang datang dari seseorang yang kita percaya membawa cahaya. Sandra tetap tinggal di pesantren. Ia mulai aktif membimbing santri-santri baru, dengan pendekatan yang lebih terbuka dan empatik.
Suaranya masih lembut, tapi kini ada keberanian di dalamnya. Ia pernah patah, tapi tak hancur. Aku ingin jadi suara bagi mereka yang belum bisa bersuara, ucapnya dalam sebuah diskusi internal. Dan sejak itu, namanya mulai dikenal bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Nyai Hajah Maimunah tak luput dari tekanan. Banyak pesantren besar yang mempertanyakan keputusannya, bahkan menudingnya membuka aib sendiri. Tapi ia hanya tersenyum pahit. Aib bukan pada yang mengungkap kebenaran. Aib itu pada yang membungkamnya demi citra, ujarnya dalam wawancara resmi dengan perwakilan kementerian. Ia tahu, perubahan selalu datang bersama pengorbanan. Dan ia siap menanggungnya. Nia, di tengah semua itu, merasa seperti sedang belajar kembali arti keimanan. Ia masih mengenakan kerudung, masih mencintai Al-Quran, tapi kini tak lagi buta oleh simbol. Ia mulai menulis kisah mereka, luka mereka, dan pelajaran yang mereka ambil. Sebuah blog kecil yang ia beri nama, Terang Setelah Gelap. Ribuan pembaca mulai berdatangan. Beberapa mengaku mengalami hal serupa. Beberapa hanya ingin berkata, terima kasih, karena sudah bersuara. Di malam peringatan Maulid Nabi, Nia berdiri di podium kecil, membacakan puisi yang ia tulis sendiri. Suaranya sempat bergetar, tapi mata para santri menatapnya dengan kagum. Agama bukan topeng untuk menyembunyikan dosa. Ia adalah pelita yang membakar kemunafikan, dan memeluk mereka yang tersesat, bukan menghukum. Setelah puisi itu dibacakan, ruang itu sunyi. Lalu terdengar tepuk tangan, tak heboh, tapi hangat. Dan di sudut ruangan, Sandra menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Waktu berjalan, dan luka-luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi di pesantren Al-Mawar, kini tumbuh budaya baru, budaya keterbukaan, keberanian, dan perlindungan bagi yang lemah. Nia tahu, tidak semua cerita mendapat akhir yang bahagia. Tapi ia juga tahu, mereka telah mengubah arah sejarah kecil mereka sendiri. Dan itu cukup, karena dalam gelap yang pernah menelan mereka, kini ada cahaya yang tersisa. Bukan dari sorban atau gelar, tapi dari hati-hati yang memilih untuk tak lagi diam.